Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Agustia Putri dengan NIM 2201072065 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasional kredit. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Butir 11 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, tujuan kredit. Tujuan kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Menurut Dr. Aili Papang, tujuan kredit menurut penggunaannya adalah yang pertama yaitu kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk pembelian barang-barang atau jasa-jasa untuk memberikan kepuasan kebutuhan manusia secara langsung. Sedangkan yang kedua yaitu kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk tujuan produktif, seperti yang dapat menyebabkan meningkatnya manfaat, baik manfaat bentuk, tempat, waktu, maupun manfaat kepemilikan. Yang ketiga yaitu kredit likuiditas. Kredit yang bertujuan untuk membantu perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan likuiditas dalam memelihara likuiditas minimalnya. Selanjutnya yaitu fungsi kredit. Fungsi kredit secara umum ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat atau to serve the society dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, dan bahkan konsumsi, kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat. Adapun fungsi kredit bagi masyarakat, yang pertama yaitu mempercepat kemampuan beli masyarakat. Yang kedua menjadi motivator dan pergerakan dinamis peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, memperlancar arus barang dan arus uang. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dana yang ada. Yang keenam, meningkatkan daya guna atau utility barang. Yang ketujuh, meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. Yang kedelapan, memperbesar modal kerja perusahaan. Kesembilan, meningkatkan income per kapita masyarakat dan mengubah cara berpikir atau bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit ini ada 5. Yang pertama, kepercayaan bersama. Yang kedua, kesepakatan perjanjian. Yang ketiga, jangka waktu pengembalian. Yang keempat, tingkat risiko. Dan yang kelima, balas jasa. Yang pertama itu kepercayaan bersama. Dalam pemberian kredit ini perlu didasari oleh rasa kepercayaan bersama dalam mengolah dan mengembalikan kewajiban yang telah ditanggung oleh nasabah. Bank ini memiliki keyakinan bahwa nasabah sanggup untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu kesepakatan perjanjian. Kesepakatan ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan rasa aman bagi kedua pihak, karena kedua pihak ini saling terhubung dalam satu komitmen untuk memberikan jaminan terhadap semua peran, di mana untuk lancarnya mekanisme berjalannya kredit. Yang ketiga, jangka waktu pengembalian. Dalam kesepakatan perjanjian, pinjaman kredit ini juga berisi jangka waktu pengembalian dana. Jangka waktu pengembalian dana ini tergantung pada jenis pinjaman apa yang diberikan oleh bank, apakah berjangka pendek, menengah, atau panjang. Jenis pinjaman ini mempunyai aturan yang berbeda. Hal ini dapat berpengaruh kepada besarnya dana dan kemampuan nasabah dalam melunasinya. Selanjutnya ada tingkat risiko. Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, bank juga akan memperhatikan tingkat risiko yang akan terjadi. Dari kemungkinan risiko yang akan terjadi ini, kredit macet termasuk dalam salah satu risiko yang paling dikhawatirkan karena dampak yang akan terjadi dapat merugikan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima yaitu balas jasa.
Dalam perkreditan juga terdapat balas jasa, yaitu antara nasabah dan bank. Misalnya, seperti keuntungan yang diperoleh bank atas pemberian pinjaman berupa dana kepada nasabah. Umumnya di bank konvensional, balas jasa didapatkan dari bunga dana peminjam nasabah, sedangkan di bank syariah, balas jasa didapatkan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Yang pertama berdasarkan tujuan. Ada kredit konsumtif, kredit produktif, dan kredit perdagangan. Pertama, kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit yang dilakukan untuk tujuan konsumsi secara pribadi. Contohnya adalah untuk pembelian rumah, mobil, dan perabotan rumah tangga. Yang kedua yaitu kredit produktif, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang atau badan dalam menjalankan usaha sehingga menghasilkan nilai tambah baginya. Misalnya kredit untuk membeli gerobak makanan yang nantinya peminjam bisa mendapatkan penghasilan. Kredit pertanian yang dapat menghasilkan produk pertanian. Selanjutnya adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah kredit yang bertujuan untuk perdagangan, yakni dimanfaatkan peminjam untuk membeli barang dagangan yang nantinya diharapkan bisa mendapatkan untung dari hasil penjualan barang dagangan tersebut, misalnya kredit untuk supplier atau importer. Selanjutnya jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu kredit investasi. Kredit investasi dilakukan untuk memperluas usaha atau keperluan investasi yang akan diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin. Yang kedua yaitu kredit modal kerja, yaitu yang digunakan pengusaha dalam proses produksi perusahaan, misal membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai. Selanjutnya jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Kredit ini biasanya untuk modal kerja atau misal perkreditan, misalnya kredit peternakan ayam. Yang kedua, kredit jangka menengah, yaitu biasanya disepakati antara 1 sampai 3 tahun. Kredit ini biasanya untuk investasi atau seperti kredit pertanian atau peternakan. Yang ketiga yaitu kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang adalah kredit dengan masa pengembalian di atas 3 tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Misalnya, kredit pembelian rumah dan perkebunan. Selanjutnya, jenis-jenis kredit berdasarkan sektor usaha, yaitu ada kredit pertanian, peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, dan perumahan. Dan juga ada jenis-jenis kredit berdasarkan jaminan, yaitu kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan. Selanjutnya yaitu prinsip pemberian kredit 5C. Itu ada karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Yang pertama karakter. Karakter yang dimaksud di sini adalah sifat atau watak calon debitur. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bank bahwa sifat calon debitur benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua, capacity atau kapasitas. Dalam prinsip ini, bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Yang ketiga yaitu kapital. Pada prinsip ini, bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh calon debitur dalam usahanya. Yang keempat itu condition. Dalam prinsip ini, bank akan berusaha melihat kestabilan finansial dari calon debitur. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersamaan dengan informasi finansial kapasitas. Yang kelima yaitu kolateral, yang merupakan prinsip 5C berupa jaminan fisik maupun non-fisik yang diberikan calon debitur. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit 7P. Yang pertama itu personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Ini hampir sama dengan karakter dari prinsip 5C, di mana bank akan melihat bagaimana kepribadian nasabah mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Selanjutnya ada party.
calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank akan mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lainnya. Yang ketiga, purpose. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya, untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, dan atau kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Yang keempat, prospek. Prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima, ada payment. Prinsip ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Sehingga pihak bank dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kredit atau tidak. Yang keenam yaitu profitability. Pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang ketujuh adalah protection. Prinsip ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang atau aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Selanjutnya ada aspek penilaian analisis kredit. Yang pertama ada aspek hukum, yang kedua yuridis, pasar dan pemasaran, keuangan, teknis, aspek operasi, manajemen, sosial, ekonomi, dan AMDAL. Selanjutnya ada prosedur pemberian kredit. Nah, yang pertama yaitu pengajuan proposal oleh si peminjam. Yang kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Nah, bank akan menyelidiki berkas-berkas yang diajukan oleh si peminjam. Yang ketiga yaitu penilaian kelayakan kredit. Apakah calon peminjam ini layak untuk mendapatkan kredit atau tidak? Yang keempat ada wawancara pertama. Yang kelima itu peninjauan ke lokasi. Yang keenam wawancara kedua. Yang ketujuh keputusan kredit. Yang kedelapan penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Dan yang kesembilan adalah realisasi kredit. Penyebab kredit macet. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan yang kurang baik oleh debitur. Sebelum dilakukan approval, lembaga keuangan melakukan kelayakan pengajuan kredit termasuk di dalamnya analisis debt service ratio yang digunakan untuk untuk mengetahui seberapa besar hutang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya. Yang kedua, hutang untuk kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif pada kali ini memiliki artian berhutang untuk memenuhi gengsi semata yang sebenarnya tidak termasuk ke dalam prioritas keuangan. Selanjutnya, cara mengatasi kredit macet. Yang pertama, bisa penjadwalan kembali atau rescheduling, yaitu kondisi di mana kreditur memberikan perpanjangan tenor kepada debitur. Yang kedua, yaitu persyaratan kembali atau restructuring. Cara kedua yang dapat dilakukan debitur kredit macet yaitu dengan mengajukan persyaratan kembali atau restructuring. Persyaratan kembali ini adalah kondisi di mana kreditur dapat merubah jadwal pembayaran, jangka waktu, serta persyaratan lainnya dengan syarat tidak merubah maksimum plafon kredit. Yang ketiga yaitu penataan kembali atau reconditioning. Cara terakhir yaitu dengan mengajukan penataan kembali atau reconditioning. Dalam kondisi ini, kreditur dapat memberikan relaksasi kredit dengan cara mengubah tunggakan menjadi pokok kredit baru hingga penjadwalan dan persyaratan kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai operasional kredit. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.